Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat Assalamualaikum. saya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya bisa saling bersilaturahim di kajian tafsir pagi hari ini. Yang insya Allah bertindak menjadi narasumber adalah Profesor Dr. Haji Toto Thohir, Sri Atmaja SHMH. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Memang ya Prof, siap ya Prof? Insya Allah. Siap. Maka juga yang menjadi baca Al-Quran adalah Teh Rani juga sudah hadir. Mari kita mulai kajian tafsir ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Teh Rani dipersilakan. Mangga, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga ayat tadi menjadi mukaddimah untuk kajian tafsir pada hari ini tentang ayat-ayat tauhid. Selanjutnya teruntuk kepada narasumber yaitu yang terhormat Profesor Dr. Haji Toto Thohir Sri Atmaja SHMH. Dipersilakan Prof. Mangga Prof. Baik, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyyu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, pertama-tama mari kita bersyukur karena pada hari ini masih saat ini paling tidak kita masih diberi ruh untuk menikmati hidup, diberi kemauan untuk hadir dalam majelis taklim ngadaras bebarengan. Nah, dan semoga ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita sekalian. Amin. Salawat salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para pengikutnya yang setia pada ajarannya, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini saya diberi tugas untuk membahas tentang tauhid ya. Aduh, saya berat ya, karena apa? Karena saya kan bukan ustadz tuh ya. Ya, tapi saya coba. Jadi saya membalik aja ya. Jadi saya membalik aja, penyampai aja saja, bukan penyusun ya. Nah, saya langsung share saja ini materinya. Ya, ya. Nah ini. Pertama kita pahami dulu arti tauhid ya. Dalam bahasa Arab itu adalah masdar ya. Masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan ya. Jadi masdarnya lebih panjang dari fi'il madinah ya. Yang berarti mengesahkan. Nah, jadi artinya ketika kita berbicara tauhid, semuanya itu sama dengan kita mengesahkan. Ya. Adapun istilah, ya, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyah, ya, penciptaan, dan pemilikan, uluhiyah, ikhlas beribadah kepadanya, dan dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya ya. Jadi ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah ya. Yang sering kita sekarang yang lebih populer adalah Asmaul Husna ya, nama-nama Allah. Sehingga anak kecil saja ingat. Tapi kalau sifat-sifat Allah jarang yang dipelajari ya. Padahal itu tauhid betul itu. Sifat Allah itu tauhid betul ya. Bagaimana Allah itu ada, bagaimana Allah itu bako gitu kan, jarang dipelajari sekarang ya. Tidak populer lagi dipelajari itu. Yang populer malah nama-nama, nggak apa-apa juga sih. Tapi sebaiknya sifat-sifat Allah juga dipahami ya. Dan tauhid apabila dimutlakan maka mananya adalah memberikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala ya. Jadi di sini kita akan memasuk dalam niat kita, dalam tekad kita bahwa semua ini adalah untuk Allah Ta'ala. Sebab kalau berbicara ibadah itu semuanya kita ini kan ibadah ya. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, berjalan kita ibadah. Hanya gimana niat sih ya. Tapi kalau diniatkan ibadah semuanya ibadah ya. Jadi kan tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk ibadah, tinggal kita niatkan saja. Kalau niat tidur kita ibadah, jadi ibadah. Kalau niat makan kita ibadah, jadi ibadah. Ya. Nah, jadi untuk apa semua? Ya untuk mengabdi kepada Allah. Ya itu semuanya tauhid itu di situ. Ya. Ini ada pembagian, tapi saya pikir nggak usah dibahas ya ini ya pembagiannya ya. Karena waktunya kan kita hanya sampai jam 6 ya. Jadi sini ini adalah rububiyah itu mencipta ya, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat ya, itu rububiyah. Jadi kita yakin bahwa semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid rububiyah ini kaum musyrikin zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meyakininya Allah Taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya kalau kaum musyrikin Quraisy juga ya, dibahas juga saya bahas lagi. Meyakini adanya Allah ya. Jadi mereka ini kata Al-Qur'an ya. Makanya ada namanya Abdullah ya, misalnya putranya Abu Bakar, putranya Umar itu kan pakai Allah ya, Abdullah ya. Karena apa? Karena mereka juga meyakini adanya Allah. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan ya Allah berfirman, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy? Coba tanyakan oleh Muhammad kepada mereka gitu, ini awalnya begitu surat ini ya. Mereka akan menjawab milik Allah. Maka katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa? Nah, itu kan. Jadi sungguhnya kalau ini sudah
sudah dipahami juga oleh mereka ya. Saya pikir semua dunia juga sampai sekarang juga sama ya. Walaupun komunis mengenal ya, cuma namanya tidak Allah ya, Tuhan aja, Tuhan. Tapi yang mencipta segalanya mereka mengenal. Hanya mereka kalau komunis kan sifatnya itu jasad ya. Setelah mati ya udah selesai ya. Dan di kita banyak paham begitu sekarang. Uluhiyah mengesahkan Allah dalam beberapa macam peribadatan yang telah disyaratkan olehnya. Ya, jadi salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah ya. Terus ini apa namanya? Jika mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, maka hendaknya juga mengakui tauhid uluhiyah. Karena para rasul diutus adalah untuk menyeru kepada umat agar meyakini tauhid uluhiyah dalam artian melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Ya, ini kan dekat-dekat ke takwa ya. Dekat-dekat ke takwa. Oke. Asma wa sifah ya. Nama-nama Allah ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ya, tanpa mentakwil. Nah ini tanpa mentakwil. Jadi itu menangnya nyawanan ke segitu lah, seadanya aja gitu gitu. Tidak usah mentakwil-takwil ya. Memisalkan, menanyakan bagaimana ya taib dan meniadakan taktil dari nama dan sifat tersebut. Hal ini pula harus saya dengan menanyakan kekurangan-kekurangan dengan aib yang diadakan oleh Allah terhadap dirinya. Ya, kan Allah Maha sempurna. Itu aja sederhana. Allah Maha sempurna. Bahwa ia memiliki nama-nama yang husna. Ini ya. Nah ini ayat Al-Qurannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asmalihi sayuzzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya sebenarnya ini kalau kita hayati kan ketakwa ya. Nah saya ini beberapa ayat saja ya, saya bukan beberapa ayat saja. Banyak karena ya banyak sekali di surat Al-Mu'minun, surat Al-Kahfi, surat Yasin banyak sekali. Banyak sekali yang menerangkan, menjelaskan mereka tentang sifat keesaan Allah. Namun dalam surat ini hanya beberapa yang dikemukakan. Surat Al-Baqarah 63 ya, mungkin ini pada hafal ya. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illallah rahmanur rahim. Jadi ini artinya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi di sini selain ditegaskan Allah itu Esa juga sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti ada di bawah uraiannya ya. Saya akan jelaskan. Saya akan sampaikan penjelasannya, bukan saya akan jelaskan. Surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh ya. Kalau orang kampung biasanya bukan nama surat itu, di surat-surat pendek itu tidak tahu nama suratnya ya. Surat apa? Surat Al-Hakumut itu kan. Surat apa? Surat Wailul. Nah, kalau disebut surat Al-Takatsur, yang mana sih Al-Takatsur? Gitu kan. Kalau di kampung biasanya gitu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan sudah ada apa begini. Nah, ini mengenai wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan kita berharap ya. Kepada Tuhan berharap. Oke, ini pendek-pendek aja. Surat At-Taubah ya, ayat 129. Fa'in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini juga selain mengesahkan juga apa namanya sifatnya ya. Sifat ya. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, hai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Jadi pemilik arsy. Arsyil adim ya. Nah, arsyil adim. Jadi adim itu artinya agung. Tapi ketika baca Shadaqallahul Adim diartikan tidak hilang agungnya itu ya. Shadaqallahul Adim, maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Agungnya hilang
Ya, aneh di Indonesia ini. Dan semua diterima, tidak ada yang protes. Ya, saya yang sering protes juga tidak didengar karena saya bukan ustadz ya. Harusnya ini Ustadz Paris yang protes ya. Ah, jadi banyak kadang-kadang kita ya ketawa aja ya. Ini at-taubah selain menyatakan keesaannya Allah itu juga menyatakan sifatnya yang agung ya, yang ada di ars ya, yang milik ars ya. Kemudian yang tadi dibacakan oleh Rani mungkin ini ya, surat Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada ya. Ini surat Al-Kahfi yang terakhir ini ya, surat Al-Kahfi yang terakhir. Karena kalau surat Al-Kahfi sebelumnya itu tentang seandainya lautan dijadikan tinta ya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya, jadi cuma orang suka salah tafsir. Muhammad juga sama seperti kita manusia. Iya, dia itu diberi sifat-sifat manusia. Ya, Muhammad itu sakit, lapar, mau nikah, ada nafsu, sama. Diberi sifat-sifat manusia, tapi beda dengan kita. Ada derajat-derajat yang lebih ditinggikan dari kita. Jadi jangan seenaknya menyamakan kita Rasul dengan kita ya. Banyak orang ya menyamakan seolah-olah Rasulullah itu sama dengan kita. Beda ya. Dalam ibadah aja udah dibedakan. Bagi saya wajib, bagi kalian tidak. Surat aja kita adakan ibadah yang begitu. Jadi jangan menyamakan diri dengan Rasulullah ya. Jauh kita ini. Banyak yang mengartikan ayat ini seolah-olah sama. Sama itu sederajat, sejajar, tidak. Ya, tidak jauh. Kita tidak menerima wahyu. Rasul dijamin dosanya selesai, tidak ada. Kita kan tidak. Rasul bisa memberi syafaat, kita tidak. Tapi banyak orang yang dengan enaknya menyatakan dirinya adalah sama dengan Rasul, juga sama seperti kita manusia. Iya, diberi sifat-sifat manusia. Ada sakit, ada lapar, gitu ya. Jadi jangan dianggap sama. Beda ya. Beda. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dalam melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, jadi jangan kadang-kadang ya karena lamunan kemana saja, kadang-kadang tidak sadar kita ya menduakan, ya, menduakan. Jadi kita kadang-kadang, oh iya karena begini maka kita sekarang dapat ini. Nah, karena begini kita mendapat ini. Padahal kan kalau tidak begitu pun tetap saya bisa mendapat itu gitu. Itu memang kesan yang melamun begitu ya. Surat Ibrahim ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada balagul linnasi wa yu'daru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid. Wal yadhakkaru ulul albab. Ini adalah penjelasan yang sempurna. Hada balag. Bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Agar mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Waliyakaru ulul albab. Ya, kan Nabi Ibrahim itu adalah ya orang atau nabi yang mencari Tuhannya itu dengan metode apa? Ya ini bukan, oh ini bukan, oh ini bukan, sampai akhirnya diberi wahyu oleh Allah ya. Surat An-Nahl lebah ya. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun ya.
Pak, iya ya para guru. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ya, jadi ini peringatan. Jangan menyembah. Hanya hanya Allah aja yang berhak ditakuti. Ya. Tapi kita masih banyak yang ditakuti. Jadi tauhidnya belum benar juga kita ini. Ya. Kalau tauhidnya sudah benar hanya Tuhan saja yang ditakuti. Artinya kita tidak akan menyembunyikan ketika itu benar. Nah, kita kan sering karena takut yang benar juga kita sembunyikan. Dibuatlah eufemisme, penghalusan-penghalusan yang tidak perlu. Gitu. Ya. Jadi bukan kafir, non muslim. Sebab kalau bilang kafir nanti jadi masalah gitu kan. Enggak, memang Quran nyebutnya kafir, ya udah kafir aja. Nah, kita kan tidak, karena imam kita iman kita belum kuat. Ya, tuh kita masih takut dengan lain. Dan itu saya juga begitu sama. Saya sering non muslim ya kafir aja udah sederhanakan. Memang ada yang bertanya kepada saya juga, itu kafir itu katanya istilah politik ya, Pak, bukan istilah agama. Saya bilang itu agama, itu dalam Quran itu disebut kafir banyak. Nah, dia diam langsung. Nah, ada memang jadi ada pemahaman yang salah juga dari masyarakat. Dikiranya kafir itu kata-kata buatan. Kafir itu kan bukan kata-kata dalam Al-Quran. Nah ini kenapa kita menghaluskan eufemisme atau karena kita menghilangkan, menutupi rasa takut kita ya. Oke, nah surat Az-Zumar ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu wallahul wahidul qahhar ya. Seandainya Allah tidak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Ini sebenarnya berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Kristen dan Yahudi yang menganggap Allah berputra ya. Tuh. Allah berputra ya. Nah, ini surat ini. Surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun ila wajahu lahul hukmu wa ilahi turja'un. Jangan kau sembah Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan selain dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Turja'un, roji'un, irji'i sama artinya itu ya. Tuh, nah ini kan ayat-ayat yang mengesahkan Allah. Jadi Allah menyatakan keesaannya melalui ayat-ayat ini ya. Ada nih. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi ya Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi artinya Allah mengutus semua rasul itu untuk bertauhid gitu. Semua rasul dan semua nabi. Ya. Sebab ada rasul, ada nabi kan? Ada rasul, ada rasul, ada nabi. Rasul itu yang diutus dengan kewajiban menyampaikan apa yang diterimanya. Nabi tidak menyampaikan apa yang diterimanya. Tidak ada kewajiban yang diterimanya. Ya, banyak nabi-nabi itu. Banyak nabi-nabi itu. Ada berapa ya? 800 saja kalau tidak salah. Kemudian ya ada lagi surat Al-Ikhlas. Tadi dibacakan juga sama Neng Rani ya. Ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin surat yang pertama yang paling tegas ya, yang paling berhubungan dengan materi ini. Katakan ya bahwa Allah itu adalah satu, ahad, Maha Esa ya. Esanya Maha. Jadi tidak ada lagi di sampingnya. Makanya Pancasila itu kan rumus yang pertamanya adalah Maha Esa, bukan Esa loh. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Esa.
tapi Maha Esa. Jadi artinya tidak ada di samping kiri kanannya, di atas bawahnya, Maha Esa. Ya. Nah, ini jarang dipakai, yang dipakainya seringnya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan, persatuan sekarang yang sering diteriakkan orang. Ya. Menjaga persatuan, ya. Itu kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa jarang diteriak-teriakan. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang masih ada nih. Surat At-Taubah 30-31 ya, 30-31. Ini yang apa? Waqalatil yahudu Uzairul ibnullah waqalatin nasara waqalatin nasara al-masih ibnullah ya, sampai situ aja lah. Ya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Jadi bukan hanya Nasrani yang menyatakan Allah berputra itu. Yahudi pun sama ya, menyatakan bahwa Allah itu berputra, punya anak. Tapi saya tidak tahu ada apa ada cucunya tidak ya. Tidak tahu apa ada cucunya, kemudian siapa apa berkawin tidak ya. Dalam tulisannya siapa itu, bukan Abdul Majid almarhum itu, Majid siapa kalau saya lupa lagi. Dalam tulisannya ya, itu menyebutkan bahwa Isa itu pernah kawin. Saya belum menemukan sumber lain untuk menjustifikasi ya itu. Jadi Isa itu belum pernah kawin. Ya. Nah, apakah dari perkawinan itu Isa punya anak atau tidak? Ya. Saya tidak tahu. Siapa Majid? Majid itulah cendekiawan muslim terkenal dalam almarhum sekarang. Nah itu ada tulisannya. Isa itu sebenarnya pernah kawin. Ya. Tapi tidak ada lanjutannya apa punya anak atau tidak. Ya. Kan usianya 30 tahun ya meninggalnya. Oke, satu lagi terakhir, dua lagi surat Al-Baqarah. Ya. Kalau ini mungkin tidak terlalu itu ya, hanya dari sini ya selalu mengembalikan keyakinan diri bahwa yang punya itu Esa itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini juga mungkin perlu dijelaskan kepada yang kurang paham. Kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak sampai di situ ya. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu menyatakan ada musibah. Kalau ada musibah, tidak gor juga sama. Misalnya hulu, apa kepala kita kena itu peletak di tagor ya. Bukan tidak gor, bukan peletak mungkin ya. Beledug ya atau apa gitu. Kita ucapannya innalillahi gitu kan. Ditajong, innalillahi. Kaburian, innalillahi. Segala musibah innalillahi. Jadi innalillahi itu bukan untuk yang mati, untuk musibahnya. Untuk orang yang matinya kita berdoa ya. Allahumma gfirlahu dan seterusnya. Terakhir As-Saffat ayat 5 ya. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma rabbul masyariq ya. Oh ini suratnya ayat 4 ya. Inna ilahukum lawahid. Jadi surat As-Saffat ya. Tuhanmu benar-benar Esa. Sebenarnya Tuhanmu benar-benar Esa. Itu Tuhannya. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Ya, oke. Nah, saya hanya mengurai beberapa surat saja. Ya. Oke. Yang pertama saya akan coba sampaikan ya dari tafsir Unisba dan tafsir sebagai ada dua tafsir yang saya gunakan. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahidun. La ilaha illallah rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Yang Maha Esa yang tergantung kepadanya segala sesuatu yang tidak, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di sini selain Allah menyatakan keesaan, ya keesaannya juga memberitahu sifatnya. Sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, kalau esanya kan sebenarnya kita udah pada tahu ya, tidak terlalu ini.
Nah, Ibnu Mubarak mengatakan mana ar-Rahman, ya, karena Allah memberikan esanya itu dengan sifatnya. Ialah bila diminta memberi. Sedangkan mana ar-Rahim ialah bila tidak diminta marah. Ya, sebab Allah itu sangat benci kepada manusia yang tidak pernah meminta. Ya. Sebenarnya pengertian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Saleh Al-Farisi Al-Khawuji dari Abu Hurairah yang mengatakan anhu ya, Rasulullah pernah bersabda, malam yas'alillah yagdub alaihi. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Ya. Jadi karena keesaannya itu semuanya ya, Allah itu tempat mintanya satu. Jadi tempat meminta itu hanya satu. Ah tidak, saya kan digajinya oleh Unisba, itu hanya jalan aja, rezekinya dari Allah. Kalau yang meyakini bahwa hanya Unisba yang memberi rezeki, salah besar itu, ya, salah besar. Jadi ketika kita menjadi bos, jangan sombong, karena kita perantara saja, rezekinya dari Allah. Ya. Kan kalau sudah menjadi bos maka kita menjadi sombong. Kalau tidak ada saya dia tidak bisa hidup. Emang hidup karena dia? Tidak. Ya. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa matikan kecuali Allah yang Esa. Ya. Oke. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, insya Allah murka terhadapnya. Ini oke, penyanyi saya tidak akan bacakannya. Nah ini saya lebih menarik ini. Jadi mana ar-Rahman artinya maha pemurah kepada semua makhluk. Bagi yang kafir punya mumin, sedangkan Rahim maha penyayang kepada kaum mumin. Ini saya malah pernah mungkin nanti bisa dibetulkan ya. Ada yang menafsirkan begini, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Allah itu memberi nikmat yang kecil di dunia dan nikmat yang besar nanti di akhirat. Nikmat kecil itu artinya nikmat yang bisa dinikmati oleh semua makhluk, mau kafir semua orang pintar di akhirat. Nah, nikmat yang sangat besar itu hanya untuk orang mukmin, ya, orang mukmin. Jadi nanti kita mau apapun kan tidak usah pergi. Di akhirat itu kan waktu itu siapa ya? Kiai Paris ya yang membahas surat apa itu? Tentang keadaan di surga itu ya. Nah, sedangkan Rahim maha penyayang. Jadi kita yakini bahwa kita itu punya harapan besar. Ya, sekarang mungkin kita tidak terlalu wah, tapi ada satu harapan besar nanti setelah mati, ya, yaitu masuk surga. Kan kita itu nanti ada dua pertemuan yang kita harapkan itu. Pertemuan dengan Allah dan pertemuan dengan Rasulullah. Ya. Oke. Pak Adam masih banyak waktunya ya? Masih ada 8 menit lagi, Prof. Mangga, Prof. 8 menit lagi. Kan belum diskusi ya? Ya, 8 menit sampai 5:45, Prof. 15 menit, nanti sisanya diskusi, Prof. Oke, langsung aja ke ini. Jadi, kenapa orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah dan Nasrani berkata ya Al-Masih itu putra Allah. Pertama, memang tabiat orang Yahudi itu menolak agama Allah. Nabi aja dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, ya, dicari, diumpetin di pohon aja dicari ya. Jadi tabiat orang Yahudi itu memang anti agama dasarnya. Hanya dia sering berpura-pura ahli agama. Tabiatnya memang. Ya. Sehingga ketika di Madinah saja diceritakan bahwa tadi malam datang malaikat kepada Rasulullah. Dia tanya, malaikat apa? Malaikat Israel atau Jibril? Malaikat Jibril. Tidak suka malaikat Jibril itu. Kenapa? Karena kalau Jibril kerjanya yang kasih perintah katanya. Ya, memberatkan. Kalau Israel memang Yahudi itu begitu karakternya. Jadi seperti orang yang beragama padahal tidak beragama. Ya. Dikacaukannya agama-agama Allah itu. Ya. Dan dia itu sangat menentang kepada Tuhan. Ya, dan memang dia umat yang paling disayangi semuanya. Dia menentang pada Tuhan. Ketika diajak perang kan mungkin masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya udah, Musa udah kamu aja yang perang dengan Tuhanmu. Kami tunggu aja di sini. Ya. Sekarang yang perang juga Amerika katanya di situ kan. Orang-orang Yahudinya tidak bisa perang. Ya.
Nangis malah orang-orang Yahudi. Memang begitu. Nah, oke. Nah ini demikian, itulah ucapan mereka dengan mereka menurut perkataan orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Nah, padahal kalau kita lihat Al-Quran, Isa itu sudah menjawab. Nah, saya ini putra Maryam, saya ini Nabi Allah. Waktu di gendongan itu kan begitu. Waktu di gendongan itu kan begitu. Tapi Yahudi tetap aja, malah dibunuh. Ya, jadi mau dibunuh, Nabi Isa kan tidak dibunuh. Ya, menurut ajaran Islam, Nabi Isa tidak bunuh. Uzair, ya, Izra dengan huruf Arabnya gini. Saya tidak bisa nulis huruf Arab di komputer itu karena saya tidak punya programnya. Saya suka minta tolong ke Faris biasanya. Yahudi Madinah menyebutnya dengan Uzair karena penyebutan seperti itu lebih menunjukkan ini Uzair ya, Izra ya. Oke. Mengatakan saya tidak tahu apakah dia seorang nabi atau bukan. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan yang masyhur Uzair adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Daud, Sulaiman dan zaman Zakaria. Ya. Ini nabi yang dibunuh nih. Daud ya, Nabi Daud, David ini terkenal karena dia mengenal Goliat, Jalut. Dalam Al-Quran Jalut, Goliat. Jadi permusuhan Palestina dan Israel itu sejak Nabi Daud dengan Goliat. Ya, Nabi Daud dengan Goliat. Itu permusuhan yang paling kentara. Palestina waktu itu kafir. Nabi Daud kan nabi. Kalah apa? Kapal kalah. Goliat kalah. Palestina kalah. Ya, tapi Daud waktu itu membela agama Tuhan. Sekarang terbalik, ya. Yahudi itu kan bukan membela Islam. Masjid kan buktinya ada Masjidil Aqsa. Masjid itu untuk orang yang beriman kepada Allah. Sekarang yang menang adalah orang yang bukan membela agama Allah. Jadi panjang riwayat ini. Oke, ya. Selanjutnya apa lagi ya? Dalam tafsir Unisba disebutkan Uzair hanyalah dukun yang tinggal di Babil sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Tafsir Unisba ya. Ia membangun komunitas besar Yahudi, mengumpulkan lembaran-lembaran kitab suci. Karena saat perang saat itu hilang semua. Kemudian Uzair mengumpulkan ya lembaran-lembar Yahudi. Malah dalam satu riwayat disebutkan Uzair itu menulis kembali ya kitab-kitab suci itu. Mengimlakan lah, bukan mengimlakan. Kemudian misalnya lembaran tersebut dalam Al-Ayam, Ajram dan Nahmiyah. Ya. Nah ini mungkin coba lihat nanti bandingkan dengan kitab hukumnya Romawi itu loh, ya. Yang empat buku. Uzair dikatakan sebagai pengembang agama Yahudi, Yahudi setelah meninggal dia diangkat sebagai putra Allah Subhanahu wa taala oleh komunitas Yahudi, ya. Jadi Uzairnya itu tidak ada masalah semuanya. Hanya diangkat oleh kaum Yahudi. Oke. 2 menit lagi, Prof. Izin. Oke ya. Nanti saya akan itu saja. Udah terakhir saja ya. Al-Ikhlas saja. Aja deh. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Artinya qul, katakan Allah itu ahad ya. Ini tafsir Unisba lengkap ya. Tafsir Unisba ini nama-nama suratnya. Tapi ini mengesahkan Allah. Dan di sini ini tegas, qul ya. Qul itu kan fi'il amar. Fi'il amar artinya perintah. Ya. Fi'il amar. Jadi qul itu dari qala. Qala itu dari qawala ya, qawala. Ya, qawala. Kalau aslinya qawala yaqulu uqul ya. Jadi qala yaqulu qul. Nah, itu perintah. Itu langsung. Jadi di sini tidak ada ampun lagi, harus Allah itu satu. Jadi perintahnya perintah ini. Karena apa? Karena orang Quraisy minta, Muhammad, Tuhanmu itu kayak gimana sih? Ya,
Karena mereka kan punya lata uja yang bisa dilihat mata. Maka Allah menurutkan ini. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada satupun yang menyerupainya. Gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini masih panjang, yang udah. Artinya begini, bagaimana kita mengesahkan Allah itu tidak lain adalah ya niat kita sebenarnya, hati kita, keberanian kita, berani tidak ya, menyatakan bahwa yang benar Allah itu esa, ya, dan segala perintah itu benar, segala kabarnya benar. Artinya Al-Quran itu benar dan kita wujudkan dalam bentuk ibadah, ya, dalam bentuk keseharian yang semuanya adalah ibadah, ya, dan itu sudah ada tuntunan dari Allah, tentu dengan Rasulnya. Nah, disinilah sebenarnya kita mulai sering goyang, ya, karena sering kita tidak berani menyatakan yang sesungguhnya. Kemudian tidak berani juga kadang-kadang beribadah juga kita tidak berilmu, hanya ikut-ikutan. Karena orang lain kakinya cangegang, kita ikut cangegang. Nah, kita ditanya apa, kenapa cangegang? Nah itu sama dengan orang Yahudi, so ikut-ikutan orang apa namanya tradisi saja, ya. Tuh. Nah itulah ibu bapak sekalian. Mungkin nanti diskusi lebih banyak lagi yang bisa terungkap, ya. Saya akan kembalikan kepada Pak Kiai Ada untuk selanjutnya memimpin dan saya akan stop share-nya, ya. Ya, hatur nuhun Prof atas ilmunya utamanya tentang tauhid. Memang ayatnya sangat banyak sekali ya Prof ya. Ini memang waktu yang singkat ini memang harusnya tambah lagi gitu. Tidak hanya 1 jam tapi mungkin nanti bersesi tentang tauhid ini. Karena yang utamanya ya tadi memang betul Prof. Banyak sekali yang masih berpura-pura gitu. Bahwasanya apa harus berkata benar tapi ada kata-kata penghalusan gitu yang menjadikan orang-orang itu akhirnya ini semi gitu, jadi semi syirik gitu ya dan sebagainya. Baik, ini Prof ada pertanyaan, kita buka sesi termin pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Pak Erna Hendra Kusuma. Dalam izin nanya, apa sekarang sudah tidak ada lagi kaum Yahudi yang memegang kitab Allah melalui Nabi Musa alaihi salam? Jadi pertanyaannya Prof, apakah masih ada kaum Yahudi sekarang yang memegang kitab Allah betul-betul atau sudah tidak ada lagi? Enggak, Prof? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah kitab Taurat yang asli itu sebenarnya pernah musnah, ya. Nah itulah Uzair itulah yang mengumpulkan kembali menjadi kitab itu, ya. Dan itu masih benar. Apa tanda kebenaran kitab Allah itu satu, Tuhannya satu aja, Tuhannya satu, ya. Dan ada keterangan bahwa setelah selesai masa Musa misalnya kan, masa Isa, masa Yahya itu akan turun. Ya, dalam kitab Perjanjian Baru atau Injil, ya, yang kan Perjanjian Lama Taurat, ya, jadi Taurat yang asli itu ada, tapi tidak dipakai, ya, di apa itu di bawah Masjid Al-Aqsa itu kan ada ruangan, ada itu terkunci. Itu ada, itu asli, tidak dipakai. Karena kalau asli dia harus merujuk kepada Injil. Kalau sudah merujuk kepada Injil, dia akan merujuk kepada Al-Quran. Jadi habis semuanya. Mereka kan tidak mau. Tidak mau. Apalagi kan Muhammad itu Arab. Mereka tidak mau memakai orang Arab. Ya, itu jadi Yahudi itu. Kemudian apakah ada mereka yang beriman? Ada, ya. Yahudi ada yang beriman. Ya. Kan Nabi juga pernah mengawini seorang Yahudi, ya. Artinya ada contoh bahwa orang Yahudi itu beriman. Hanya persoalannya adalah sekarang ini Yahudi menjadi sebuah negara, yaitu Israel, ya, Israel. Ya, kalau di kita kan adanya Isra Mi'raj, asal Israel, ya. Ya, nah mereka itu jadi komunitas golongan yang membenci kepada Islam, malah ada yang sangat-sangat ya ultra benci ke Islam itu. Jadi Yahudi yang sekarang kan partainya ini, partai yang berkuasa itu si Benyamin Netanyahu dia pembenci.
didukung oleh para pembenci Islam, sangat benci. Ya, kalau si Levi dulu agak mending gitu, agak moderat gitu. Kalau Benyamin Netanyahu ini, wah, makanya dia maunya bukan hanya Palestina semuanya, ya, maunya semua Islam itu disikat sama dia. Ya, tuh. Dan mereka itu pintar membangun opini sehingga ketika Holocaust itu dijadikan alat untuk meminta dukungan dari internasional, sehingga mereka itu korban yang harus dibela habis-habisan gitu ya. Tapi intinya adalah apakah kitabnya itu ada tapi itu tidak terpakai, dan itu yang dipakai adalah yaitu yang diselewengkan-selewengkannya. Kalau ada pasti akan merujuk ke Injil. Injil itu jelas akan merujuk ke Islam, ke Quran ya. Jadi mereka sadar betul tidak akan dipakai. Kalau yang asli pasti gitu, tidak akan dipakai. Ya. Kan Injil itu dengan jelas kan, nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Itu sudah jelas. Mereka tidak akan mau ya. Jadi baik Kristen maupun Yahudi diturunkannya memang ke Bani Israel. Tapi sampai sekarang Bani Israel itu Yahudi, ya banyak Yahudi. Yang membunuh Nabi Isa, tanda petik ya, yang membunuh Nabi Isa itu Yahudi. Ya. Tapi Yahudi itu memang bukan hanya Nabi Isa. Banyak ya nabi-nabi yang dibunuh, termasuk rasul-rasul yang terkenal ya. Jadi gitu Bu Erna, Ibu itu Pak, Bu, bukan Bapak, Bu Erna itu ya. Bu Erna itu ya. Mangga punten. Leres batuk, leres damang batuk. Saya Itu. alhamdulillah ya. Punten Oh, Bu. Pak Alda mau tanya saya. Iya, mangga Prof. Mangga Wilujeng, Prof. Prof, gini, yang tadi itu yang pemikirkan mungkin Prof itu Pak Nurholis Majid maksudnya Prof ya? Benar. Majid. Ya ini Prof, ini mah keseharian aja. Tadi kita kan sebetulnya sudah ini ya, sudah segala sesuatu memang harus takut kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita juga suka berpikir takut anak kurang senang, kurang hidup apa gimana masa depannya gitu ya. Lalu takut dan lain. Apakah itu juga termasuk kita sudah luntur tauhidnya atau gimana ya? Takut karena kehilangan kesempatan, takutnya masa depannya anak-anak gimana nih gitu ya. Padahal kita juga kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan esa lah, keesaan Tuhannya. Nah, gitu. Apa itu tidak atau termasuk kelunturannya, lunturnya ketauhidan atau gimana nih, Bro? Oh, bukan luntur, Prof. Tidak ada atau gimana? Belum naik. Belum naik. Belum naik gitu. Ya, jadi ya kita masih ada rasa takut gitu kan ya? Ya, betul. Yangkus. Ah? Yangkus ya? Wala hijau, wala yangkus kan? Yangkus berarti. Jadi kita belum naik ya. Belum naik. Di situ aja. Kita itu dari orang tua saja segitu, ya udah segitu aja. Tidak naik-naik gitu ya. Nah, jadi tapi kita beruntung Islam ya. Ibu kita Islam, bapak kita Islam. Jadi kita Islam dari lahir. Jadi artinya begini, memang Allah itu mencoba dengan ketakutan, kelaparan, ya salah satu kelaparan ya. Dan kita memang sangat takut anak-anak kita itu tidak wah gitu kan. Padahal kalau kita lihat mencontoh ya, mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan apapun. Ya. Abu Bakar tidak meninggalkan warisan apapun. Ya. Umar punya kebun kurma lebih baik dihibahkan. Nah, jadi di sini mungkin juga ini saya tidak tahu Pak. Ya nanti mungkin dikomentari ini. Yang harus lebih ditakuti itu kita tidak mewariskan keimanan yang benar gitu loh. Nah, jadi itu yang harus takutkan itu. Kalau harta itu kan saya aja dulu tukang kerupuk sekarang jadi profesor, dari mana jalannya itu kan? Hah? Iya, ya. Ya termasuk ada gini, Prof. Termasuk juga ada orang yang kasus-kasus tadi ya, seperti kasus yang terakhir. Katanya yang membunuh anaknya itu karena dia khawatir masa depannya. Termasuk yang di sini nih, yang kasus di Buah Batu dulu tuh, yang ibu mau meracun anaknya itu karena kekhawatiran masa depan gitu kan ya. Ya itu sudah jelas kalau sampai membunuh mah itu terlalu. Ini mah rasa kekhawatiran itu aja, Bapak. Aduh, bahaya baru dak ya pikaharepeun gitu kan, rasa-rasa masih ada rasa pikiran was-was gitu ya. Betul. Ya,
dan itu ya kita di harta biasanya itu. Jadi takutnya itu di harta, takut dia tidak bisa makan, takut dia tidak punya mobil, takut Yang memberi rezeki ya. bukan takut dia tidak beriman, takut apa namanya baca Qurannya tidak bisa, jarang yang itu ya. Jadi memang ada kesalahan, salah tidak salah sih mempersiapkan anak karena zaman sekarang kan zaman duit ya, zaman duit Pak. Sekarang ini memang zaman duit. Kita dibangun oleh satu ideologi yang segala sesuatu diukur dengan duit. Ya. Jadi saya ingat betul kalau zaman dulu kiai di kampung itu kalau dia tidak usah mikir makan, tidak usah mikir duit. Jadi jamaah itu memang dia ngasih makan, ngasih duit. Ya. Sekarang kiai terpaksa usaha juga. Maka jangan kaget kalau ada kiai punya toko batik, punya toko itu. Karena jamaahnya sudah tidak ngasih lagi uang. Nah, tuh bedanya di itu. Dulu kenapa? Betul. Kita harus apa namanya? Prof, harus ngawuruk gitu ya. Lillahi ta'ala betul. Tapi ketika kita masuk warung nasi, udah makan ngaleos, kenapa Bapak belum bayar? Saya kan guru, kan? Tidak akan diterima zaman sekarang. Nah, bayar, guru, dosen, ustadz, sarwa kudu bayar, berarti uang. Situlah. Zaman dulu saya ingat betul itu. Ya, kita itu kalau punya rezeki ke kiai ya itu. Sekarang mungkin habis juga pakai nyogok kerja Pak, karena takut anaknya tidak kerja. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin ini juga perlu diluruskan. Ya kiai ada lah Kiai Faris itu yang lebih apa namanya ilmunya mumpuni bidang agama ya. Jadi itu jadi jangan takut yang sangat takut itu mungkin ketauhidan, keimanan harus lebih tekankan, bukan takut tidak dapat harta, tidak dapat makan. Mungkin gitu. Gitu Prof. Pendapat saya. Mohon maaf ini. Alhamdulillah. Cekap Prof. Nandang, Prof. Ya, Manawi masih ada waktu 4 menit lagi. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya, Prof. Ini kalau misalnya seperti kemarin tuh Prof, kan ada fatwa MUI tentang tentang bukan boikot ya, tidak memakai produk-produk yang berafiliasi ke Israel atau memberikan royaltinya ke Israel. Nah, kalau kita masih memakai itu Prof, apakah luntur keimanan kita dengan memakai hal tersebut, Prof? Prof, punten. Pandangan kita gimana? Apakah perang politik saja atau perang antar agama? Gitu loh. Dari situ dulu pertamanya. Kalau kita berkata perang agama, berarti memang segala yang mendukung kepada yang anti agama harus kita stop. Gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan, berarti kita tidak mendukung agama. Di situ aja kuncinya. Ya. Nah itu. Yang kedua, ada yang paling mudah itu mengimaninya. Fatwa itu kan mengikat bagi yang bertanya dan meyakini. Kalau tidak yakin tinggalkan ya. Tapi memang walau bagaimanapun ya kan kalau kita lihat itu ada videonya Pak di YouTube, saya lihat mana yang mendukung Israel, mana yang mendukung Palestina ya. Itu memang negara-negara besar itu habis semuanya ya. Kecuali kemarin Spanyol ya, Spanyol yang mengeluarkan statement sebaiknya kita dukung Palestina sebagai negara merdeka, itu ada ya. Jadi bagi saya terserah niatnya. Apakah sekarang memang kita lihat sebagai perang agama atau sebagai perang politik saja. Negara memang memisahkan. Dunia internasional memisahkan itu perang politik saja. Perebutan wilayah lah ya. Jadi memisahkan dari agama. Ya. Tapi semuanya itu perang agama. Kan menguasai Masjidil Aqsa kan, intinya itu Masjidil Aqsa. Ya, makanya Yerusalem itu tetap menjadi pusat ya, inti sengketa nantinya itu. Siapa yang mau Yerusalem itulah negara yang menguasai daerah itu. Nah, tapi jadi pada Pak Kiai ini persoalannya kita menangnya apa? Ya. Yang ya memang Pak, kalau kita memenang agama tapi kita masih menggunakan produk yang memusuhi agama, nah di situ mungkin. Padahal sudah dijelaskan oleh para ulama, kau jangan pakai itu, sama mendukung, nah gitu ya. Berarti memang kita imannya tipis, tapinya tidak tebal, tidak naik lah ya. Persoalannya itu
Ada yang itu apa yang tidak disebutkan rokok itu hampir pengusaha-pengusaha rokok luar negeri itu kan Yahudi banyaknya, ya. Nah jadi yang merokok luar negeri tolong diperhatikan gitu ya. Kalau yang merokok dalam negeri tenang-tenang saja lah, ya. Sih di Samsung gitu kenal ya Prof ya. Kalau Gitu. buat omong Kalau buat ya, Mil kan sampurna oke afiliasinya ke itu Prof. Philip Morris Prof. mohon maaf abdi ente kada sampurna mah. Oh ente Prof. Siap Prof. Pak ada etanya. Pak ada saya eta. Iya, Pak ada berarti masih tipis. Abdi mah ke Korea Prof ke TV. Mangga alhamdulillah sudah jam 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah itu setengah jam deui. Terus Prof, Kitanya. bila eno bade ngaulang Prof. iya nih jam 6.30 7 ya? ya. PHI. Ya, ada rapat dia juga saya ini pagi-pagi rapat jabatan akademik nih. Siap. Guru besar juga satu. Pak Bang dari Dirosa mengajukan ke guru besar. Ini dihukum baru satu aja Prof Epik. Belum ada tambahnya nih. Ya, Pak Rusi padahal masih bisa. Pak Faiz masih bisa. Males kayaknya. Insya Allah mau pada ini. Nanti tunggu ganti presiden tanya. Oke. Tunggu ganti presiden mah dicabut eta naon ngaranna teh? Mau Ari Adis semua. Mau. Kudu atau ngadoana harus dicabut Nuhun. gitu. Nuhun. Indonesia kan butuh banyak profesor. Ada bare Pak Kiai bare nutup heula cenah. Siapa ada mangga? Mohon Prof. Mana ya tambahan ti Pak Dekan Prof Epik. Oh, mohon. Oh saya cekap. Ya, Prof. Siap. Kami mingon payun Prof kajian tafsirna kan kaping 27 terus masa liburan gitu sarang mingon payunna bade libur. Temennya ti 24, 25, 26, 27 sampai ke tengah hijinya liburnya. Bade kajian tafsirna bade liren heula tan tapi bade lanjut Prof. Lanjut we lah. Lanjut Pak kajian tafsir mah. Siap begitu. Iya dah. Siap Prof. Tidak terjadwal dia gitu, tidak terjadwal di. Nah, itu kami yang paling bebas Pak dibanding dengan diskusi dosen tidak terlalu banyak. Kalau ini banyak terus. Siap. 15 menit untuk ngobrol gitu ya. Ya, ningal Pak Faiz itu dari Kalau Zoom fleksibel. Dia malah lari terus. Tuh, dibilang itu teh. Lagi di mana Pak Faiz? Di komplek di rumah. Oh iya. Terus jogging dari awal Di kajian. awal jogging ini. Mangga Bapak Ibu Itulah batas saja. ada guru dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Alhamdulillah kajian tafsir pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu tersebut bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kajian tauhid ini. Semoga bisa menambah keimanan kita seluruhnya dan kita ditetapkan menjadi orang-orang yang beriman sampai akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya adalah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, utamanya Teh Cica masih harus bed rest ini sampai nanti melahirkan. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Juga Ibu Neni yang masih perjalanan, barusan ada kabar masih dari transit dari Doha, ya, baru turun perjalanan ke Indonesia, dan juga saudara-saudara yang lain di Fakultas Hukum yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Nuhun kasadayana semoga Mohon. rehat Mohon Prof. Narsum. Oh eta cenah dinten Jumaah Pak Jejen bade nyenak duren ke kampus di Anton. Diantos di kampus. Oh cuma Insyaallah. Kubla pada Pak Jejen terus di kampus ya Pak. Oh iya mangga nuhun. Waalaikumsalam. Nah, punten daftar Betul hadir nih jam ini udah di kampus nih. Oh, assalamualaikum. Salah, hatur nuhun Prof sadayana, Pak Herman nuhun, Teh Rani. mangga nuhun. Prof hatur nuhun Prof. Sami mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Rusli bukunya mantap Pak. Bukuna nu mantap. Insyaallah. Itu mah virtual background pada. Hah? Itu mah virtual